Ini ada nih korek nih. Bisa nggak? Ini ada korek nih. Kamu ngerokok? Ini juga sama. Oh. Ayo. Ini minumnya nih kalau ada. Oh, saya nggak minum itu. Minum kopi ya biasanya? Iya. Lagi di itu tuh tas di atas. Enggak, aman-aman. Oh. Iya. Apa tuh? Enggak, tadi ada bayangan itu ya? Yakin. Bayangan kita. Ada lagi nggak? Mbak Putri, aku mau cerita-cerita tentang ini apa ya? Dulu Mbak Putri itu gimana gitu ya? Itu piala bekas apa tuh? Kalau menang apa tuh? Oh, itu Mbak Putri. Waktu lama tuh tahun berapa itu? Coba aku boleh lihat ya? Bukan itu. Boleh lihat gak? Iya, itu kemarin saya labelnya saya buka. Emang kayak piala model ya? Iya. Ayo menang. Iya benar. Ini kan? Iya. Oh. Iya nih ada pialanya. Tapi kok dilepas sih itunya? Labelnya? Itunya ngelentek. Oh ngeletek, jadi ya dilepas. Kalau foto mah udah nggak ada ya? Foto-foto. Pengen lihat deh pada saat Mbak Putri masih muda gitu. Ya kalau foto Masih remaja. Ya, nantilah kalau misalkan itu dikasih lihat semuanya. Mbak Putri, kalau Mbak Putri itu menurut Mbak Putri ya, misalkan nih contohnya Mbak Putri lah. Mbak Putri itu kalau sayang sama orang tuh gimana sih? Maksudnya? Kalau sayang sama orang gitu. Maksudnya kalau Mbak Putri sayang sama someone gitu ya, sama spesial gitu. Pasangan. Itu pasangan. Itu sedalam apa sih Mbak Putri? Ya kalau saya Ini kita tukar pikiran aja ya. Kalau saya kan kalau kita kan kalau kita punya pasangan itu kan bukan masalah, apalagi kalau udah berumur ya. Kalau seperti yang saya tadi ngomong, kalau kita udah berumur mah kalau pasangan bukan lagi nafsu, tapi punya tugas tanggung jawab, punya nafsu itu kan berjalan seiring Iya. ya. Tapi kalau kita punya pasangan cuman love and lust itu kan nggak berjalan dengan iringan. Kalau kita punya satu hubungan terus kita pakai punya tugas dan tanggung jawab pribadi, antara love dengan lust itu kan bisa menyusul gitu, ngerti ya? Iya, Nah, jadi kalau pacarannya anak zaman sekarang, anak muda kan bukannya, kalau anak muda zaman sekarang kan ibaratnya anak kemarin sore ya cuman sebatas seks dan cinta monyet lah ya, cinta monyet ya. Cinta monyet gak mati, gue cinta lu cinta gue, angotnya depannya doang nih pacaran, belakangannya gitu, udah dibuang selesai gitu ya. Itu kan cinta monyet tuh. Jadi menurut Mbak Putri nih, untuk mencintai seseorang tuh harus kayak gimana sih gitu? Ya, mencintai seseorang ya harus benar-benar tulus ya. Bukan masalah tulus atau tidak Gimana tulus, tuh? pokoknya saling melengkapi aja itu kan. Kalau namanya saling, apalagi kalau untuk rumah tangga itu kan udah nggak main-main. Saya punya tugas tanggung jawab ke kamu, kamu punya tugas tanggung jawab ke saya, itu kan win-win solution gitu. Take and give gitu kan. Saling mengisi, saling menutupi kekurangan, saling melengkapi, saling protek kan gitu kan. Nah itu kan bukannya kesalahan suami kita umbar, kesalahan istri kita umbar, nah, itu kan nggak benar. Atau mungkin dia misalkan gini nih, contoh kecil. Misalkan kayak saya punya suami yang pertama tuh ya meninggal. Suaminya Brown pertama begini. Karena kedendaman saya mungkin suami Brown terkenal kadang kan suka ya gitu ya, kalau udah setia Brown itu ya. Tapi kalau udah gonjang-ganjingnya kan banyak ya kalau Brown tuh.
oh pacarnya beginilah, di blow up lah, begini. Ya semua tergantung kitanya kan. Gitu. Jadi pasangan istri itu kan tergantung kitanya. Percaya nggak sama omongan orang? Oh si laki lo, suami lo mau begini, gue lihat di depan begini. Terus kita benci sama suami kita, terus kita umbar omongan, si ini begini, suami lu begini, kejelekannya diumbar. Itu kan kayaknya nggak pantas ya, kan? Nggak etis. Kekurangannya suami kan harusnya kita tutupin. Dan bukan kita lampiaskan sesama brown gitu kan. Nih kalau menurut Mbak Putri nih, orang tua saya tuh pernah bilang kayak gini, kalau mau itu sama keluarga ataupun pasangan, harus selalu loving, caring, sharing, and understanding. Benar nggak itu? Ya benar. Benar ya? Ya benar itu. Contoh nih ya. Iya. Saya punya hubungan sama Mbak Ocha. Situ cinta banget sama saya. Berarti kan saya harus jaga kepercayaan situ. Iya betul. Situ harus jaga kepercayaan saya. Betul. Etikotnya yang dimana komitmen dengan pasangan itu yang tidak bisa dan tidak boleh dilanggar kan seharusnya. Nah, misalkan apa? Oh ya istri saya nggak suka kalau saya selingkuh begini kan gitu ya. Atau dari saya misalkan ya ada tuntutan seperti itu. Dari tuntutannya Mbak Ocha, saya nggak suka kalau kamu jadi suami saya, Putri. Terlalu pakaiannya seronok, terlalu coba dikurangin. Nah ini kan seharusnya ada rem gitu ya. Jadi pasangan tuh harus ada pengendali. Oke, pasangan kita maunya begitu. Nah, kalaupun ada masalah rumah tangga, misalkan hubungan atau rumah tangga, itu harusnya tidak perlu sampai tercuat. Pertengkaran itu tidak perlu sampai kita cerita nih sama gue lagi ada masalah nih rumah tangga gue sama suami gue begini curcol tau nggak curcol? Curhat. Sama si itu tuh sama si itu si X kan yang kita cerita nih. Nah belum tentu kan si ini bisa dipercaya. Iya betul. Nah malah jadi melebar. Nah ada mungkin ada lagi satu gosok katanya gini. Misalkan kan ada yang tipikal orang penggosok kan ya. Udah kerjain aja nih orang nih. Kebetulan si pasangan si A sama si B lagi berantem nih suami istri. Terus dia bilang udah terus aja, kita dapat pendapatan dari si istri, kita dapat pendapatan dari si suami. Lu mana? Kita digosok nih suami istri. Pada saat kan tergantung kitanya, pada saat di dalam rumah tangga itu, di dalam tempat tidur kan semua masalah kan bisa diselesaikan urusannya di tempat tidur kan. Kalau hubungan rumah tangga kan komunikasi itu kan semuanya selesai pada saat di tempat tidur kan, bakbuk tetap ujung-ujungnya apa? Iya kan? Tapi tetap harus didiskusikan kan. Jangan diem kenapa sih nih diem, kan kita jadi faktor tanda tanya, kenapa sih istri gue ngediemin gue mulu, iniin gue mulu kan gitu kan. Intinya kan, dalam hubungan komunikasi ya. Nah komunikasi sama ya saling percaya gitu. Dan tidak perlu harus gampang terhasut ya, terhasut sama omongan orang gitu. Makanya saya bilang gini, kadang kan ada orang yang pengen melihat kita rusak juga kan. Bukan gini, ada tipikal orang yang nggak seneng ngelihat kita, ngelihat saya sama suami lagi romantis nih. Ini orang romantis sama dia, suami istri nggak pernah. Ya walaupun duit seepret, ada aja rezeki, ada apa. Kan ada yang tipikal orang yang mau memisahkan, Iya, kayak gitu yang tadi saya bilang. Iya itu. Sehingga jadi pertengkaran begini. Semua kan balik lagi ke kita. Kalau saya tipikal orang yang nggak gampang percaya, sampai suami saya bilang, saya tanya dulu sama suami, emang kamu begitu Pak? Kalau kamu begitu, terus pilihannya apa? Semua saya kembaliin ke kamu. Diskusi ya? Iya. Kalau kamu udah, misalkan, memang kamu selingkuh. Terus dia jawab, iya mah saya hilang.
saya udah kecebur misalkan gitu ya. Ya namanya hilaf, lelaki kan wajar ya selingkuh. Iya. Oke. Perselingkuhannya sebatas apa? Oh, sebatas ngobrol, sebatas ini, sebatas oke. Telepon-teleponan oke lah. Oh, berarti cuman perselingkuhan itu cuman sebatas gula-gula, sugar. Oke lah. Mungkin boring gitu ya. Udah mati gini. Oh, mau cari selingan baru nih ya. Selingan baru dalam satu rumah tangga. Oh, dia lagi boring nih sama gue nih gitu kan. Makanya dia lagi cari apa namanya? Atau mungkin pelampiasan gitu kan. Tapi kan bukan berarti terus dia bisa cerita ke orang lain terus akhirnya rumah tangga bisa kegosok. Nanti pada akhirnya penyesalan itu kan datang terlambat. Seperti yang saya bilang, percayalah kalau punya rumah tangga ya, mau pacaran mau berumah tangga itu sama aja, saling percaya dan saling terbuka satu sama lain kan. Iya, itu penting. Itu mau kerja jujur lah pokoknya intinya. Kalau kita aja udah nggak jujur sama suami, hal yang kecil, gimana kita bisa jujur soal finance? Ya. Apalagi kalau udah basic onnya udah nggak jujur soal begituan, gampang kita kegosok orang. Suami lu begini. Ya karena kita gampang buka mulut. Iya. Makanya saya bilang buka mulut itu hati-hati. Bisa jadi positif buat kita, bisa jadi negatif dan bisa jadi dimanfaatin orang. Nah itu berarti namanya hubungan rumah tangga itu kan nggak perlu lah diekspos di orang. Tetap aja walaupun dalam arti misalkan nih ya, dalam arti rumah tangga nih lagi sweat nih sama suami, dalam arti suami gue bilang gue cekot, boleh ngobrol sama saudara apa teman gitu. Gue lagi cekot. Suami gue nggak mau melayani gue di tempat tidur begini. Kan namanya saudara kan ada aja ya, provokator ya. Provokator nggak gosok gitu. Iya. Udah lu gue jodohin aja misi ini. Akhirnya kan jadi ya itu berantakan. Iya berantakan, jelimet dan berantakan. Berarti Mbak Putri dulu kan sempat pernah menikah berarti ya? Iya, satu pernikahan sama Perancis, laki-laki Perancis ya. Iya. Itu hubungannya gimana? Baik-baik aja itu? Sampai garis akhir nggak ada apa-apa sih. Nggak ada apa-apa. Iya. Tapi mohon maaf nih Mbak Putri, suaminya Mbak Putri kemana sekarang? Kalau yang pertama udah meninggal, kalau yang kedua itu kemarin cerai. Oh, berarti Malang sama Makassar itu ya, Pak Malang. Berarti orang Indonesia. Sekarang kemana? Suami yang Indonesia? Gua nggak tahu. Oke. Tapi mohon maaf lagi, pada saat pisah nggak ada masalah kan? Apa ada masalah? Apa gimana? Izinnya kan waktu itu cuman mau pergi. Dia pada saat izin itu mau pergi, terus nggak ada kabar berita. Ya terakhir kali ya saya udah bilang siap-siap ultimatum, kalau nggak ada kabar berita lagi ini saya udah minta, kalau di Islam kan ada istilah talak ya. Kalau kita udah minta cerai sekali itu udah warning istri. Harusnya kamu hati-hati, bukan kamu main gila sama orang tak gitu kan. Yang kedua, saya udah minta talak lagi, ngomong saya minta pisah, ceraiin saya aja begini. Kamu nggak usah pikirin bagaimana saya hidup, bagaimana apa segala macam. Kamu cukup sampai di sini. Yang udah terjadi, mau diapain, nasi udah jadi bubur, nggak bisa diubah. Yeah. Namanya udah sakit, bukan kecewa ya, bukan sakit hati ya, kecewa. Dalam arti gini, dia kan udah hampir 65 tahun ya usia. Umurnya. Iya kan, harusnya lebih, itu kan udah masuk menuju ke manula gitu kan. Bukannya anak kecil lagi yang bocah kemarin sore kan. Nah, tapi kenapa kok masih, apalagi kalau dia jadi kepala keluarga ya. Kepala keluarga itu kan
panutan contoh. Kalau kepala keluarga aja kamu perilakunya begini di luaran sana, saya nggak perlu tahu kamu begini. Tapi sebagai perempuan tetap aja punya, sekalipun kamu bohong, oh enggak, begini saya kerja begini, saya begini. Mulut bisa aja kamu bohong, tapi kan kita perempuan, berasa. Sekarang kita lihat, saya bilang gitu. Dari pertama gelas sudah pecah. Gelas yang biasa kamu minum, yang saya setiap kamu pulang saya selalu bikinin kopi, itu aja udah pecah. Saya ngomong gitu. Itu udah pertanda loh Pak. Piring itu aja udah pecah, piring kamu yang bisa kamu makan karedok. Kalau kamu datang lagi, semua makanan itu udah basi. Iya kan? Itu kan berarti udah pertanda yang nggak baik. Pertanda nggak baik itu bukan dari saya. Pertanda nggak baik itu dari kamunya yang harus berubah, kamunya yang harus menata diri kamu. Kenapa kok makanan pada saat saya beli itu oke aja, pada saat dibuka makan istri saya, padahal ini kan sama nih bikinnya nih. Istri saya bagus makanannya, kok pada saat saya buka punya saya kok berair, berlendir. Kalau berlendir kan tahu kan istilah berlendir ya. Nah berarti kan urusan sperma itu kan nggak jauh-jauh dari suami, hubungan interkos rumah tangga dengan orang lain kan berarti. Oh berarti mohon maaf, perselingkuhan pisahnya. Iya, makanya kan saya bilang saya mundur deh kalau kamu begitu terus, nggak ada perubahan, saya mundur. Saya udah minta cerai 2 kali, talak. Pernikahan kan muslim yang kedua. Muslim. Ya kan saya udah ngurusin istrinya yang pertama, istrinya sampai meninggal yang pertama. Oke, berarti berakhirnya karena diselingkuhin ya? Iya, gitulah. Dan saya lihat memang dari mata kepala sendiri. Oh, ngelihat juga. Orang-orang juga beberapa udah ngelihat. Berarti bertahan berapa lama tuh berumah tangga sama yang kedua? Ada 1,5 tahun kali. 1,5 tahun. Terus dia bilang gini, anak saya tuh yang sekarang bule katanya gitu, putih karena yang memang mukanya agak-agak kayak situ, gitu, agak Indo gitu. Terus saya bilang, terus kalau mukanya kayak bule terus bule-bule brown gitu terus ya makanya saya bilang kan, gen kamu sama gen saya tetap kuat gen saya. Kalau kamu begitu jahatnya sama saya, akhirnya punya anak. Kita lihat bumi menyelamatkan siapa yang lebih kuat gennya. Saya, kalau saya yang salah, perempuan binal yang macem-macem, yang suka selingkuh, bla 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 bla. Anak kita lihat nanti anak pada saat lahir, anak mukanya sama seperti saya, gennya garis keturunan, atau muka anak saya kayak kamu. Kalau muka anak saya kayak kamu boleh ambil hak perwalian di tangan kamu, pengurusan anak. Tapi kalau mukanya mirip saya, itu hak perwalian di tangan saya. Saya ngomong gitu. Jadi saya bilang, udah aja gitu. Ya saya udah minta talak dua kali talak sama dia. Ya udah, saya bilang saya udah nggak kuat sama kamu nggak ada perubahan, kamu janji mau berubah begini. Ternyata itu cuman isapan jempol, bualan, janji palsu segala macem, kepercayaan saya segala macem cuman sebatas itu. Kamu cuman ngomong, nggak ada perubahannya. Tapi sampai detik hari ini saya masih bisa jadi saluran berkat bagi banyak orang. Dan teman-teman kamu ada apa-apa, kutuk datang ke saya, datang ke saya. Ternyata dia selalu bilang, ya memang begitu, nggak akan pernah bisa berubah dari istri pertamanya begitu. Tapi pada saat Mbak Putri pisah, keluarga Mbak Putri tahu? Kalau yang dari sana ada beberapa yang udah tahu, tapi kalau yang dari keluarga kita yang keluarga besar agak sedikit shock, baru tahu kok
ternyata mantunya yang sekarang, yang kemarin itu agak sedikit brengsek ya. Kalau saya kan rumah tangga begitu dulu, kita handle dulu berdua kalau masalah itu. Nanti supaya apa? Kalau ada masalah berdua, nggak langsung rumah tangga keluarga besar itu ikut campur. Paling taunya udah keputusan bulat datang ke keluarga besar, Pak, saya udah cerai. Kenapa lu cerai? Paling gitu doang. Ya nggak cocok lah begini. Ya kalau dilanjutkan juga, satu nyiksa batin saya, kedua kasihan juga kita kalau punya anak. Iya. Dari punya anak kita aja, punya anak bawaan aja dia udah ibaratnya, bukan ngebedain ya, ibaratnya anak bawaan kan gitu ya, dari suami pertama ya, anak yatim itu kan. Dari itu aja dia udah nggak bisa merawat, dalam arti merawat, kapasitasnya merawat itu, kasih sayangnya aja masih dibedain gitu. Dalam arti anak saya aja disuruh tidur di bawah loh, Prancis. Saya ibunya yang melahirkan aja nggak pernah nyuruh dia di bawah, kan gitu. Masa kamu katanya mau jadi suami saya, anak, berarti kan kamu ngasih ngebedain anak. Gimana kalau itu terjadi, kalau kita, Tuhan kasih kepercayaan, saya punya anak dari sperma kamu jadi anak di dalam rahim saya tuh, saya punya anak, pasti kamu kan kasih sayangnya juga akan membedakan antara anak kamu sama anak yang dari suami saya yang pertama, kan gitu kan. Nah itu kan itu aja udah konteksnya aja kan udah beda. Oke. Berarti anak-anaknya Mbak Putri itu waktu itu diadopsi ya sama orang-orang kan. Makanya saya bilang gini, aduh anak gue gimana nih, dari mantan suami gue mukanya kayak bule nih. Udah gitu orang lagi di Indonesia lagi pada gonjang ganjing segala macam, gonjang ganjing soal soal masalah bule ini begini, nggak pernah terjadi hal-hal begitu nih. Aduh, gue juga lagi ada masalah, keluarga gue keluarga gue baru meninggal punya anak, katanya adik ipar gue baru meninggal punya anak. Tapi gimana ya, ntar gue tanya dulu deh, kalau misalkan lu setuju diangkat anak lu, kita rawat, kita apa, pada saat ya itulah jalan hidupnya anak. Nggak jauh beda dengan jalan hidup orang tuanya ya. Tapi pas Mbak Putri pisah sama mantan suami, terus pisah sama anak, itu perasaan gimana sih? Sedih kah atau gimana? Yang kedua, yang terakhir ini. Yang kedua. Yang terakhir ini enggak. Saya cuman, yang saya pikirin tuh cuman anak. Kalau udah punya anak ya pikirnya anak. Kayak ada yang jalan. Oke, kaget. Tapi berarti nggak ada perasaan sedih lah ya. Yang penting mikirnya anak aja udah gitu ya. Kita cinta sama suami. Yang kedua, tapi namanya sedih ya enggak lah. Ya mau diapain ya, positif thinkingnya. Udah bukan jodoh gitu ya. Bukan jodoh, dan dia bukan yang nggak baik. Cuman dia bukannya orang yang tepat untuk jadi bapak bagi anak-anak saya gitu aja. Tapi dia adalah suami yang baik bagi saya, ngerti ya? Ya. Perhatian segala macam, tapi bukannya jadi bapak bagi anak-anak saya yang punya tugas tanggung jawab, yang bisa ngayomin lah, ngelindungin anak, ngelindungin apa saya. Berarti ya perpisahannya ikhlas lah ya, Mbak Putri ya. Mau benar ikhlas. Ya udah talak terus oke lah. Terus bagaimana soal kalau itu kan ada lagi ya, maksudnya Otagonan ini saya nggak pernah minta apapun. Pokoknya kamu sebisa mungkin jangan memasuki daerah otoritas saya ketika saya
sudah memilih jalan sendiri atau ketika saya sudah punya pasangan. Biarlah itu jadi keputusan buat diri saya sama anak. Cukup dari, dalam arti gini, cukup dari belakang kamu cuma bersama. Kita punya kebahagiaan sendiri, kamu punya kebahagiaan. Wah, banyak banget pelajaran yang dapat nih ya. Ya, Hari ini. Kalau orang kan masalahnya cuma ngejarnya kalau bisa cerai itu kan harta guna gini, gitu ya. Kalau saya kemarin berantemnya itu cuma saya tuh memperjuangkan hak anak ini, bukannya saya sayang. Anak ini bukan yang saya marah itu kemarin sama si bule itu ya, yang panggilan si bule itu, yang laki, yang bocah. Itu anak saya bilang. Jangan sampai darah memang ada darahnya dia, tapi bukan berarti dia berhak sepenuhnya kepada anak untuk dia bisa meras saya sama anak. Karena dia mukanya kayak bule gitu kan, kayak brown kayak gitu kan. Kan berbeda gitu ya. Bisa dimanfaatkan dan lain-lain. Terus saya bilang, oh nggak bisa begitu caranya. Makanya saya bilang, dari wajah saja beda, dari apa segala macam beda, lalu kok kamu bisa-bisanya untuk mengatakan itu, bahwa itu adalah anak kamu gitu. Setelah tahu sudah besar, udah agak 3 tahun, udah mau jalan 3 tahun, 4 tahun ya sekarang. Setelah tahu diurus, dia jadi model cilik, nah itu lah balik lagi. Wah, tidak semudah itu. Mamanya dulu model cilik, anaknya bisa cari rezeki sendiri. Jadi ya gitulah, ibunya model pasti turun juga ke anaknya ya. Gua nggak jatuh dari pohonnya. Nah, kita mau bikin rekayasa apa, tapi itulah fakta. Mbak Putri, apa namanya tuh, sama keluarga baik-baik ya? Sama keluarga baik? Semuanya baik-baik aja? Kalau dari keluarga yang sih, kalau keluarga saya sama keluarga besar kita yang dari kiblat saya yang keluar, nggak ada masalah. Cuma kalau yang dari sini ini nih, Dari mana? yang dari keluarga yang ibu saya yang ibu angkat yang di sini nih. Jadi kita nggak, agak sedikit ada gap, ada apa, karena kan kita udah nggak peduli dengan urusan mereka, tapi karena mereka selalu mencampuri dan memasuki daerah otoritas kita yang berbahaya, yang sebenarnya harusnya nggak perlu lagi. Tapi so far sejauh ini baik-baik aja kan? Kalau saya sih orangnya baik-baik aja, asal jangan melewati batas otoritas berbahaya kita aja. Itu aja. Yang dia punya masalah terus dia limpahkan ke kita yang kita nggak tahu apa-apa. Pertama kita oke lah manis begini, tapi kan kita nggak tahu di balik semua itu kan jadi bingung gitu ya. Lama-lama meledak kan gitu. Tapi Mbak Putri kenapa malah milih tinggal di rumah ini dibandingkan sama keluarga? Kenapa itu? Oh, kan tadinya saya bilang gini, ini masih dipertahankan, dia udah nggak punya hak apapun soal rumah ini. Kenapa nggak kamu beli rumah lain? Siapa tuh yang ngomong? Itu yang keluarga dari sana. Ngomong ke Mbak Putri Iya. gitu. Kita dulu mohon maaf ya, kita anggap aja kita lagi curhat gitu ya. Karena aku pengen banget mengenal Mbak Putri lebih dalam lagi. Boleh. Tapi apa namanya, Mbak Putri kangen nggak pengen ketemu keluarga kayak gitu-gitu? Pasti. Selalu ya, selalu kangen ya. Kalau misalkan nih tiba-tiba keluarga datang ke sini jengukin Mbak Putri itu ekspresinya bakal kayak gimana tuh?
wah nggak tahu deh kita. Senang banget pasti ya. Ya pasti lah. Karena rindu banget. Udah berapa lama sih nggak ketemu sama keluarga? Saya mau papa sama apa segala macam itu. 10 tahun ini papa kan saya 10 tahun nggak pernah ketemu sama keluarga. Lama juga ya. Ya pasti bakal kangen banget sih tuh kalau ketemu gitu kan. Ini kan kita lagi buat video nih. Kalau misalkan keluarga dari Mbak Putri nonton, Mbak Putri mau ngomong apa sih gitu? Mau ngomong apa sih buat keluarga kalau misalkan mereka nonton nih ya? ya paling apa ya, jangan pernah terhasut dengan ucapan orang. Ya mudah-mudahan itu aja, tidak gampang ambil langkah gegabah, karena kita harus tahu di balik itu semua ada faktor X yang suka ngomporin mana. Iya. Itu. Tadi kan Mbak Putri bilang rindulah sama keluarga ini. Coba Mbak Putri anggaplah di depan sini ada keluarga nih. Mbak Putri mau mengungkapkan kata rindu itu seperti apa? Ya cuma satu, saya minta maaf dari pertama saya nikah sama. Kalau ada keluarga saya, ada paman, ada Pak D, ada yang saya nggak bisa bantu orang lain. Karena dalam keadaan begini saya masih mikirin yang lain. Satu persatu pasti kalau ada rezeki jauh di lubuk hati saya pasti saya bantu. Gak mungkin. Karena bagaimanapun seperti yang dibilang, kesuksesan orang, kita sukses, mungkin itu teguran saya dari suami pertama meninggal. Kita lupa sama keluarga pada saat kita di atas, tapi kita fokus sama sesuatu yang orang bilang sebenarnya lu tuh buta gitu. Bukan buta, cuman saya tahu rasanya bagaimana. Apalagi kalau tinggal di negara orang itu teks itu besar. Dari pertama saya tinggal di sana sama suami, kita juga udah nggak kuat. Makanya kita pindah ke beberapa stage. Itu Eropa sama Swiss. Karena pajaknya tidak terlalu tinggi. Dan ada beberapa yang kita bisa disuplai dari situ. Jadi saya minta maaf kalau sama keluarga besar. Mungkin juga udah dosa kita, termasuk konteks. Biasanya lewat orang kita suka kirim A, B, C, tapi sampai suami harus, seperti saya bilang, suami pertama saya harus meninggal. Kaki dan penis kalau di Prancis itu penghinaan ya. Yang dia nggak tahu apa-apa, dia harus kena hanya untuk nyelamatin orang yang masalah keluarganya cuma masalah harta. Cuman pesan dia, kalau ada rezeki mah jangan lupa bantu keluarga kita. Cuma itu. Jadi Mbak Putri merasa bersalah karena nggak bisa ngebantu keluarga gitu ya. Ya, tapi mudah-mudahan keluarga menonton videonya dan bisa ketemu sama Mbak Putri lagi, kangen-kangenan lagi ya. Karena Mbak Putri ini kangen banget ya sama keluarga ya. Saya kangen sekali. Rindu ya, udah 10 tahun.
lebih kali 10 tahun. Sekarang anak saya udah yang patah 17 tahun, sampai harus maut dipukuli juga. Jadi teman-teman, Mbak Putri ini sangat rindu sekali sama keluarga. Tapi pada saat itu memang merasa bersalah karena nggak bisa ngebantu keluarga. Jadi saya selama go back here, go back to Jakarta. Oke, Mbak Putri, kalau misalkan keluarga menonton video ini, kata-kata terakhir Mbak Putri untuk keluarga mengungkapkan rasa sedihnya kayak gimana? Ya paling kita sekalipun berjauhan, saya percaya hati tetap satu, connect satu dengan lainnya. Sekalipun yang satu di Acapulco, semua satu persatu. Rindu banget ya buat keluarganya Mbak Putri. Kalau misalkan menonton di sini ada Mbak Putri yang rindu sekali sama keluarga. Saya selalu bilang sama Tuhan, Tuhan itu korban adalah keluarga saya sendiri. Itu korbannya paman-paman saya, Tuhan. Minum minumnya Mbak Putri ya. Aku ngedoain semoga nanti keluarga Itu saya pasti ketemu namanya saudara, satu hati, nggak mungkin, nggak ketemu ya, nggak mungkin nggak ketemu, apalagi satu darah. Gak ada yang bisa pisahin, gak ada yang bisa memutuskan itu, gak bisa. Susahnya mereka, saya sebenarnya udah berat. Tapi suami saya dia katanya dulu. Semoga aja nanti ketemu lah dalam waktu dekat ya. Pasti. Mbak Putri nggak usah dingin. Santai. Penting kita happy aja lah. Kita ketawa. Itulah. Cepat atau lambat ya pasti keluarga ya kembali kepada keluarga. Nggak mungkin. Pasti. Seapapun kita dipisahkan pasti bersatu. Dari mana tetap. Itu Tuhan yang bisa mempersatukan. Udah deh gitu nyamuk gak? Iya. Nggak usah. Itu surat apa? Tidak, ini kertas. Ya, Putri mau istirahat.
Ya boleh kamu ya tiduran dulu. Kalau di situ itu di belakang. Iya. Nah, nanti aku kalau Takut, iya takut apa? Aku minta rokoknya. Iya. Nah, ambil aja. mau kamu kita taruh di sana nanti. Iya. Buat cemilan kamu. Maksudnya nggak mau? Maaf. Buat cemilan nanti. Kalau saya mau kan saya bilang. Pokoknya ambil aja nanti. Ada roti juga loh. Hah? Ada roti. Hah? Nah, aku taruh di meja sini aja ya. Enggak, buat kamu lah. Iya. Nanti aku kalau mau ambil lagi. Oh, enggak takutnya kalau ada apa-apa si Kiki. Oh, tikus ya? Iya. Oh iya iya. Ini yang ditaruh di sana. Ini saya masih ada, belum saya tutup apa segala macam. Kasih sama tidur. Sama tidur. Oke deh teman-teman, ya aku udah di dalam tenda. Tadi aku habis ngobrol sama Mbak Putri ya, dan memang sepanjang pembicaraan kita tuh masalahnya ya tentang hubungan, dan juga dia tuh kangen sama keluarganya gitu ya teman-teman ya. Aku sedih banget sih dengarnya, dan tadi kita sampai nangis bareng berdua, dan aku nggak tega kalau terlalu panjang ngobrol tentang masalah itu ya. Tapi ya gitu Mbak Putri. Berasa ada yang jalan. Jadi Mbak Putri itu kangen lah intinya. Aku nggak mau terlalu panjang lebar ngeladenin Mbak Putri menjelaskan ceritanya gitu ya, takutnya malah nangis sampai pagi gitu kan, kasihan ya. Jadi aku memilih untuk masuk ke tenda untuk istirahat, biar Mbak Putri juga bisa istirahat ya. Dan dari tadi pas aku ngobrol tuh banyak banget suara-suara di belakang, kayak yang jalan entah tikus entah apa gitu ya, aku nggak tahu. Dan ini aku udah mau istirahat, mau tidur. CCTV udah aku nyalain buat mantau ya, ke arah pintu depan, ke arah Mbak Putri, dan juga ke arah aku. Jadi nanti aku puter-puter CCTV-nya. Nah itu CCTV-nya masih on ya sampai sekarang. Powerbank tinggal 46%. Mudah-mudahan cukup sampai pagi ya. Ini udah jam berapa nih? Bentar. Udah jam 2:30 pagi. Dini hari ya. Jadi aku mau istirahat dulu. Ini kondisi tendaku. Jadi aku bakal tidur di sini malam ini. Mbak Putri di depan. Oke, selamat tidur teman-teman. Sampai ketemu besok pagi. Ngantuk. Di sini harus pelan-pelan ya, karena bawahnya batu. Cuman nggak sakit sih, karena ada ini ya, ada apa namanya? Ada karpet. Apa namanya, tikar. Oke, sampai jumpa di pagi hari. Bye bye. Jadi salah jangan.
Pagi ini jam 6 kurang 10 menit ya. Aku berhasil untuk nginep di rumahnya Mbak Putri. Ya semalam gerah lumayan. Terus banyak nyamuk juga, tapi udah pakai autan sama udah pakai sarung ya. So far ya nyenyak nggak nyenyak sih tidurnya, cuman dapat tidur lah ya. Dan pagi ini paling aku mau beli sarapan buat sarapan aku sama Mbak Putri ya. Habis itu aku ini bersih-bersihin tenda, lipet-lipetin, terus prepare untuk pulang ya. Ya udah, ini kan udah terang ya tuh. Langitnya udah terang, kayaknya aku mau keluar, mau bersih-bersih dulu. Habis itu keluar nyari sarapan untuk kita makan. A few moments later. Oke Mbak Putri, aduh terima kasih loh udah ngizinin saya untuk nginep di sini ya. Terima kasih banyak. Nanti kapan-kapan aku main kesini lagi ya. Nah, nanti kita bakal coba bersih-bersih perlahan lah ya rumahnya ya, biar lebih rapi gitu ya. Mbak Putri jangan sedih-sedih lagi, pokoknya harus happy, oke? Happy terus, sehat terus. Peluk dulu aja pamit ya. Oke, bye-bye. Iya. Oke teman-teman, karena ini aku tutup ya. Iya. Oke teman-teman, tadi udah sempat sarapan sebentar, tapi memang Mbak Putri itu lagi ngantuk-ngantuknya karena kita tuh curhat sampai larut ya, jadinya masih ngantuk. Tadi sempat makan cuma sedikit, habis itu dia tidur lagi, terus aku bangunin karena aku mau pulang kan, bangunin pamitan ya, karena kan kalau aku langsung pulang gitu aja nggak enak. Jadi alangkah baiknya untuk menghargai, sopan gitu ya. Jadi aku mau nggak mau dengan berat hati harus membangunkan lagi dan izin pulang gitu. Buat teman-teman yang udah nonton ya sepanjang perjalanan malam tadi sampai curhat-curhatan juga, sampai nangis-nangisan juga, terima kasih banyak. Semoga ada pelajaran yang kita bisa ambil ya, dan semoga juga Mbak Putri bisa ketemu dengan keluarganya, terus happy lagi, hilang dengan kesedihannya gitu ya. Aku pokoknya yang terbaik buat Mbak Putri dan juga keluarga. Oke lah, terima kasih ya udah nonton. Sampai jumpa di video selanjutnya. Bye bye.